Kalau yang dimaksud dengan Najd itu adalah Najd secara kebahasaan, itu daerahnya Irak. Kalau Irak apa? Irak itu melahirkan aliran Syiah, Irak dan Iran. Maka yang disebut aliran mengacau umat Islam, menciptakan instabilitas, tanduk setan itu adalah aliran Syiah. Ini tafsir pertama. Ada di kitab-kitab, silahkan dibaca. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan Najd itu Najd Saudi Arabia, ya Najd Saudi Arabia. Alirannya apa? Aliran yang disebut dengan tanduk setan, aliran yang membuat kacau umat Islam, itu namanya aliran Wahabi. Ada kitabnya, saya banyak di rumah. Kitab-kitab yang mengatakan bahwa itu aliran Wahabi ada berpuluh-puluh kitab. Para ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kota Najd yang bikin kacau itu Wahabi. Mana yang benar? Saya kok kurang sependapat kalau mengklaim atau menuduh salah satunya. Saya hanya perlu menjelaskan bahwa ketika menafsirkan kata Najd itu dua, satu Syiah, dua Wahabi. Kenapa Syiah? Syiah itu mengkafirkan sahabat Nabi. Bahkan istri Nabi Aisyah itu dianggap sebagai perempuan nakal. Hafsah juga perempuan nakal, sebagai istri pengkhianat pada Nabi. Ketika kita menyebutnya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, orang Syiah bertumpuk di kitabnya. Kalau mau lihat di rumah saya aja lah, di rumah saya ada 200 kitab Syiah, ada yang gede-gede. Begitu jeleknya istri Nabi, begitu hinanya Aisyah, sampai diserupakan dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut yang mengkhianati suaminya. Tentu ada alasannya. Lalu sebaliknya, kenapa yang dituduhkan oleh sekelompok yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Najd itu adalah Najd, kota Najd Saudi Arabia? Karena faktanya kaum Wahabi juga merasa benar sendiri dan banyak menuduh sesat umat Islam yang lain. Lah kita tidak pada porsi memvonislah. Kita hanya ingin mengatakan jangan sampai kita termasuk di antara kelompok yang dikit-dikit kita paling surga, lu calon neraka tuh. Ini soleh nih, lu togut no. Jangan. Yang kemudian dari klaim merasa benar sendiri, merasa menjadi pihak yang paling sunnah, kemudian kita menyerbu ke masjid-masjid dengan dalih memperbaiki umat Islam yang sebetulnya sudah baik. Sekarang kan banyak ya, malah ada yang tidak terima karena bikin aktivitas di masjid itu diingatkan di sini orang sudah ibadah, sudah tenang, dari beda mazhab udah biasa itu mah. Bikin masjid lagi yang dekat di situ, tidak jauh-jauh, dengan dalih membetulkan umat Islam yang musyrik. Nih umat Islam Indonesia juga ada yang menuduh musyrik, ada. Siapa mereka? Dibaca saja sendiri nanti. Saya takutnya dikira kita memihak. Ada. Bukunya banyak. Nah, mana yang benar? Syiah apa Wahabi? Minimal kita mendengar ada ulama yang menyebutkan bahwa dua mazhab itu diduga, tapi kita tidak mau. Yang pasti apa? Satu, Kebayoran Baru tidak disebut. Berarti Nurul Hidayah insya Allah berada di zona aman. Tenang deh. Yang kedua, Rasul tidak menyebutkan nama kelompoknya, yang disebut kelakuannya. Jangan seperti itu. Jangan merasa paling benar sendiri. Perbaikilah perbuatan kita tanpa harus sibuk mencari kelemahan dan perbedaan dengan orang lain yang kemudian dipersalahkan. Kalau satu kelompok model itu masuk di satu masjid, nggak lama pasti berantakan. Janji Nabi, statement Nabi. Allah katakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan pada kami apa argumenmu, apa dasarmu ngomong gitu. Lu saya makan Quran, yang lain juga Quran.
Saya pakai sunnah, aing maca sunnah. Tapi tidak sama, biasa saja. Nah itu Nurul Hidayah harus punya rem yang pakem kayak gitu. Kami Quran, kami juga banyak Qurannya no. Saking banyaknya sampai jarang dibaca. Posisinya gitu aja dari minggu kemarin teh. Kami pakai sunnah, mengamalkan sunnah. Kami juga pakai sunnah. Cuma bedanya apa? Kami ini mengamalkan Quran dan sunnah lewat para ulama, dan kami tidak boleh menyombongkan diri paling-paling benar sendiri. Kalau kamu kan enggak, kamu pinter, Quran baca sendiri, sunnah baca sendiri, paham sendiri, ya itulah akibatnya. Bala. Ya. Man, siapa saja aslama yang menyerahkan wajhahu, wajahnya, artinya apa sih? Orang yang beriman kepada Allah kemudian beribadah lillah semata-mata karena Allah. Ini konsentrasi kita ke sini deh. Pokoknya apa yang kita dengar dari madhab ini amalkan, lakukan ikhlas semata-mata lillah karena Allah. Jadi bukan lagi ngurusin ini wudunya batal apa enggak, ini kunut apa enggak, bukan waktunya. Sekarang waktunya meyakini kok, amalkan apa yang kamu ketahui, ikhlaskan, bereskan hati anjir. Beresin ini nih, ikhlasnya. Jangan sampai kalau imam tarawih agak panjang sedikit ada grundel, itu aja. So, haluskan hatimu sampai hatimu pas ditempati keikhlasan, nikmat ibadah karena Allah, nggak sempat lagi ngelihat orang lain, sebab kita mah ngelihat Allah aja. Kalau sudah itu, wa huwa muhsinun, nanti ibadahmu akan berbuah menjadi kamu orang yang ihsan. Apa ihsan teh? Berakhlak. Itu aja gampangnya lah. Kan banyak orang yang ibadahnya sholat paling depan sendiri. Kadang-kadang malah kalau imamnya nggak ada, dia nyelonong jadi imam sendiri. Tapi akhlaknya nggak ada. Seburuk-buruk akhlak adalah apa? Ngaku baik sendiri. Itu akhlak terburuk. Kenapa? Sebab gurunya ada. Dulu pernah ngomong kan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Siapa? Setan. Itu gurunya. Pas kalau itu gurunya, maka kornu syaiton, tanduk setan muridnya. Akhlak ibadah terus sampai hatimu hadir ketika engkau menjadi hamba Allah, seakan-akan engkau berada di hadapan dia. Karena merasa di hadapan dia, pasti tampilan perilaku budi pekertimu, akhlakmu akan baik. Itu yang ditunggu. Teu ari-ari atau sholat tiap hari Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi sombong. Itu mah kan berarti ngaku diri yang besar. Hari-hari kita sudah puasa Ramadan tapi ngomongin orang terus. Ngapain kita naik haji tapi mutusin silaturahmi? Muhsin, ibadah yang kau lakukan membentuk pribadimu dalam tampilan baru, lebih baik daripada hari yang lalu. Nah yang ini kata Allah, falahu ajruhu inda rabbih, dia dapat upah di sisi Tuhannya. Waduh, bukan upah dari manusia. Kalau sudah yakin bahwa dia akan dapat upah dari sisi Tuhannya, maka hinaan manusia moal karasa, biarin aja. Ya dihargai orang, biarin aja. Sebab penghargaannya di sisi Tuhan udah disimpan, sudah diamankan. Selama hidupnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan cemas menghadapi apapun juga, dan tidak akan tenggelam dalam kesedihan terhadap apa yang telah terjadi pada dirinya. Nah ini nih. Nah, sekarang kita cek bareng-bareng, apakah penyakit asapan sorganya sendiri ada di hati kita?
kita wajib yakin bahwa yang kita amalkan itu benar supaya semangat, dan kita husnudzon kepada Allah. Allah tidak akan mengingkari janji. Kalau benar-benar kita minta, dikasih kita surga. Jangan diborong sendiri. Memangnya mau lari-lari sendirian di seluas langit dan bumi, cuman sama bininya doang 70 orang? Memang masih terasa sempit sehingga surga itu mau cuma diisi sendirian? Saya kira kalau sendirian di surga nggak enak juga ya. Satu saat saya bisa ingat Pak Tatang juga kalau masuk surga. Ini blok mana Pak Haji Tatang adanya? Nah, ayo tanya diri, apakah engkau masih punya penyakit mengklempang surga nasorangan, surga dewek? Atau malah kau sibukkan dirimu dengan takut kepada Allah, khawatir ibadah tidak diterima sehingga tidak pantas masuk surga? Sok perjuangkan sekarang. Takutnya umur nggak cukup. Sebab masuk surga teh, aduh, jangankan masuk surga, masuk kelurahan juga kan pakaiannya kudu rapi. Nah, kira-kira pakaian busana budi kita sekarang ini sudah pantas masuk surga apa belum? Perhiasan tangan kita, perhiasan mata kita, busana kita, apakah sudah busana orang yang akan digiring masuk surga atau busana rombongan masuk neraka? Kan beda bajunya. Kalau yang warnanya krem gitu kan, apa namanya, biru gitu, baju biru ada tulisannya di belakang tahanan, jelas itu marahnya kemana. Oren ya sekarang mah ya, oren, gara-gara tukang sapu itu di oren itu pembersihan.